Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Pratama dari jurusan Teknik Alat Berat kelas 11. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen starting system. Starting system ini merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk memutar engine pertama kali. Terdapat dua macam starting system yang digunakan oleh Caterpillar, yaitu electric starting system dan air starting system. Gambar di atas menunjukkan rangkaian electric starting system. Ketika starter switch diaktifkan, arus yang kecil mengalir dari baterai ke solenoid dan kembali ke baterai melalui ground. Starter motor mengambil energi listrik dari baterai dan mengubahnya ke dalam energi mekanik untuk memutar flywheel saat engine di start. Motor starter sama dengan motor listrik lainnya, di mana gaya putar diperoleh dari interaksi gaya-gaya magnet di dalam motor itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada starting system. Rangkaian starter memiliki beberapa komponen yang dihubungkan sebagai perangkat kontrol dan pelindung. Perangkat ini dibutuhkan pada starter motor serta dan mencegah starter motor beroperasi ketika mesin sedang berada dalam mode operasi karena alasan safety. Komponen-komponen pada rangkaian listrik starter terdiri atas berikut, yaitu ada 10. Yang pertama ada armatur, yang kedua ada field winding, yang ketiga ada inertia drive, yang keempat ada overrunning clutch drive, yang kelima ada baterai, yang keenam ada cable and wire, yang ketujuh ada key start switch, yang kedelapan neutral switch, yang kesembilan starter relay, dan yang terakhir ada starter solenoid. Pertama, saya akan menjelaskan tentang komponen starting system yang pertama, yaitu armatur atau rotor. Starter motor berbeda dengan motor listrik sederhana. Starter motor dapat menghasilkan torsi yang sangat besar pada kecepatan yang relatif tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem untuk mendukung lilitan serta untuk meningkatkan kekuatan setiap medan magnet pada lilitan tersebut. Sebuah starter armatur pada gambar di atas terdiri atas armatur, shaft, armatur core, komutator, dan armatur winding. Starter motor shaft menompang armatur pada saat armatur tersebut berputar dalam housing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen field windings atau stator. Field winding pada gambar di atas adalah sebuah kawat fixed terisolasi yang digulung dengan melingkar dan menciptakan medan magnet yang kuat di sekitar motor armatur. Pada saat arus mengalir melalui komparan, medan magnet antara kutub menjadi sangat besar. Media tersebut dapat berkisar 5 hingga 10 kali medan magnet permanen. Pada saat medan magnet di antara foil piece tolak-menolak dengan medan yang dihasilkan armatur, maka kotor akan berputar dengan daya besar. Selanjutnya yang ketiga, internia drive. Penggerak internia digerakkan oleh gaya rotasi pada saat armatur berputar. Penggerak ini aktif setelah motor ini mulai bergerak. Pada saat motor mulai berputar, gaya inersia yang diciptakan pada penggerak membuat pinion bergerak ke atas ulir, hingga pinion tersebut enggan dengan ring gear pada flywheel. Anda dapat menciptakan kembali gaya ini dengan cara memutar sebuah nut pada sebuah baut dan amati gerakan rotasi yang berubah menuju gerakan linear pada saat nut bergerak naik turun. Selanjutnya yang keempat ada off-running clutch drive. Off-running clutch drive pada gambar di atas adalah jenis penggerak clutch paling sederhana yang digunakan pada starter motor. Off-running clutch drive membutuhkan sebuah tuas untuk menggerakkan pinion engine dengan flywheel ring gear. Pinion tersebut engine dengan flywheel ring gear sebelum armatur mulai berputar. Jenis sistem penggerak off-running clutch drive ini adalah sebuah sistem khusus yang digunakan untuk mencegah armatur tidak berputar pada kecepatan yang terlalu tinggi. Tuas akan menarik pinion dan flywheel, sedangkan off-running clutch mencegah kecepatan yang terlalu tinggi. Off-running clutch mengunci pinion pada satu arah putaran dan mengizinkan putaran ke arah yang lain.
Hal ini memungkinkan pinion gear dapat memutar flywheel ring gear untuk menghidupkan mesin. Off-running clutch juga membuat pinion gear bergerak bebas pada saat engine mulai berjalan. Yang selanjutnya, yang kelima ada baterai. Baterai adalah komponen yang berfungsi untuk menyuplai sebuah kebutuhan listrik ke starter motor sehingga starter motor dapat menghidupkan engine. Baterai harus terisi penuh dan dalam kondisi yang baik agar sistem starter motor dapat beroperasi dengan maksimal. Yang keenam ada cable and wire. Arus mengalir tinggi melalui starter motor cukup tinggi sehingga membutuhkan kawat yang berukuran cukup besar agar memiliki resistasi rendah dalam sistem. Kabel akan menghubungkan baterai dengan relay, relay dengan starter motor, sementara dalam sistem yang lain kabel akan dihubungkan langsung dari baterai ke starter. Kabel ground juga harus berukuran cukup besar agar dapat menahan aliran arus. Semua konektor dan sambungan dalam sistem starter harus memiliki resistansi sekecil mungkin. Yang ketujuh, ada start switch. Start switch mengaktifkan starter motor dengan cara meneruskan daya ke starter relay dari baterai. Switch tersebut dapat dioperasikan secara langsung dengan menggunakan kunci atau tombol atau diaktifkan dari jarak yang jauh dengan menggunakan kunci pengontrol serta ditempatkan pada dashboard assembly. Yang kedelapan ada neutral switch. Semua kendaraan yang dilengkapi dengan power shift atau transmisi otomatis memerlukan switch pengamanan netral yang hanya memungkinkan starter motor bekerja pada posisi parkir atau netral. Switch ini dapat ditempatkan pada transmisi, pada swivel, atau pada linkage. Kontak switch akan close pada saat selektor transmisi dan berada dalam kondisi parkir atau netral, serta open pada saat selektor transmisi berada dalam gear transmisi engine. Semua switch pengaman jenis ini harus dijaga kondisinya serta tidak boleh bypass atau dihalangkan. Yang kesembilan ada starter relay. Starter relay atau switch magnet dapat digunakan dalam beberapa sistem starter. Komponen ini dalam rangkaian kontrol terletak di antara start switch dan starter solenoid. Komponen ini merupakan sebuah switch magnet yang koilnya diaktifkan oleh listrik dari baterai yang disuplai melalui start switch. Start relay umumnya ditempatkan sedemikian rupa supaya kabel antara starter dan baterai sependek mungkin. Starter relay menggunakan sejumlah kecil arus dari start switch untuk mengendalikan arus yang lebih besar ke starter solenoid serta mengurangi beban pada start switch. Pemberian arus pada relay winding akan menyebabkan plunger tertarik ke atas karena gaya magnet yang dihasilkan oleh kumparan. Disk kontak juga akan tertarik ke atas dan akan menyentuh ujung baterai dan ujung terminal starter. Arus akan mengalir dari baterai menuju ke starter solenoid. Yang terakhir ada starter solenoid. Solenoid merupakan kombinasi cara kerja sebuah relay dengan kemampuan pekerjaan mekanikal atau mengaktifkan penggerak. Starter solenoid menghasilkan medan magnet yang menarik solenoid, plunger, dan disk. Solenoid ditempatkan di bagian atas starter motor sehingga dapat langsung terhubung dengan off-running clutch drive untuk mengaktifkan pinion. Solenoid memiliki dua lilitan yang berbeda untuk memperoleh operasi yang efektif. Saya akhiri, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.